Dek, tahu nggak? Ternyata makan gula itu bisa menyebabkan kecanduan. Hah? Masa sih? Ternyata dari artikel ini menyebutkan kalau makan gula itu bisa melepaskan opioid dan dopamin dalam tubuh kita. Apa itu? Zat-zat apa itu, Kak? Itu merupakan zat adiktif. Serem juga ya. Jadi dopamin itu menyebabkan orang merasa moodnya itu senang dan cenderung pengen mengulangi terus, jadi pengen makan terus gitu. Pantesan aku makan suatu produk yang manis banget ya, dan aku tuh pengen lagi dan lagi. Nah, contoh gulanya itu ada contohnya gula pasir atau glukosa, terus ada maltosa, sukrosa, gula merah, dan gula jagung. Dan itu konsumsi untuk gula-gula itu dibatasi maksimal sehari itu 4 sendok makan. Itu udah semua minuman ya, Kak? Iya, untuk sehari. Nah, ada lagi contohnya, yaitu kayak contoh minuman soda, terus minuman energi, minuman kemasan teh, kopi yang manis gitu. Itu juga harus dibatasi. Nah, bisa juga nih terdapat pada kue-kue kayak brownies, cookies, donat. Terus bisa juga terdapat pada es krim. Nah, itu juga termasuk gula-gula free sugar. Manis-manis semua ya itu, Kak. Tapi ada juga jenis gula yang alami, yang aman untuk tubuh. Nah, itu contohnya ada gula yang ada di buah-buahan. Kayak fruktosanya buah ya, Kak? Ya, betul sekali. Jadi kita memang dianjurkan untuk mengurangi asupan dari gula itu sendiri dan mengurangi makanan yang mengandung gula tersebut. Yang tadi kayak disebutin itu ya, Kak, cookies, kue, mungkin juga makanan-makanan kecil itu juga bisa dikurangi ya, Kak. Nah, karena gula ini itu bersifatnya adiktif atau bisa terjadi kecanduan gitu, makanya kita harus pintar-pintar untuk membatasinya, karena kalau misalkan berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, contohnya itu penyakit obesitas, penyakit diabetes tipe 2. Nah, itu disebabkan karena konsumsi gula yang berlebih. Selain itu, ada beberapa alasan yang menganjurkan kalau kita itu harus membatasi asupan dari gula, yaitu yang pertama, konsumsi gula berlebihan itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan, atau kalau misalkan terjadi dalam waktu yang lama bisa menyebabkan obesitas, karena ternyata kalau misalkan kita mengonsumsi gula itu berlebihan maka akan merusak hormon leptin atau hormon pengatur lapar. Jadi kalau hormon pengatur laparnya itu sudah mengalami gangguan, maka kita itu nggak akan merasa kenyang gitu, rasanya itu lapar terus, Jadi pengen makan lagi terus ya, Kak. Yang kedua, jika makan gula yang berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Hal ini berawal dari jika kita mengonsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan inflamasi, gula darahnya juga dapat meningkat, dan tekanan darahnya juga tinggi. Nah, hal-hal ini yang dapat menyebabkan dari penyakit jantung. Dan yang ketiga, asupan tinggi gula itu bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Hah? Jerawat kan musuh para perempuan. Nah, makanan manis itu bisa meningkatkan gula darah dan insulin. Nah, alhasil hal itu bisa menyebabkan pengeluaran atau produksi cairan androgen, terus produksi minyak, dan terjadinya inflamasi. Hal tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat.
sebaliknya ada penelitian kalau misalkan kita mengonsumsi makanan dengan glycemic index atau kadar gulanya itu rendah, maka akan bisa menurunkan terjadinya jerawat gitu, munculnya jerawat. Yang keempat, jika kita mengonsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Karena apa? Karena jika kita mengonsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin. Nah, apa itu insulin? Insulin merupakan hormon yang diproduksi dari pankreas yang digunakan untuk mengatur kadar gula darah. Nah, resistensi insulin itu merupakan kadar gula darah tidak bisa masuk ke dalam otot, jadi tidak bisa diproduksi menjadi energi. Nah, hal ini bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Salah satu ciri-cirinya diabetes mellitus tipe 2 ini, beliau merasa lapar walaupun sudah makan banyak. Nah, resiko selanjutnya itu makanan yang tinggi gula bisa menyebabkan terjadinya kanker, karena tadi yang pertama kan bisa menyebabkan obesitas, selanjutnya bisa menyebabkan resistensi insulin, dan selain itu juga bisa menyebabkan terjadinya inflamasi. Nah, akumulasi dari berbagai resiko tersebut bisa menimbulkan terjadinya kanker gitu. Yang keenam, jika kita mengonsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan depresi. Nah, jika kita mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran, terus ikan, terus buah, itu dapat menaikkan mood kita. Nah, sebaliknya jika kita mengonsumsi makanan yang tinggi gula, contohnya cake, roti, seperti itu dapat menyebabkan mood kita jadi naik turun atau disebut dengan depresi itu sendiri. Para peneliti percaya bahwa tadi kadar gula darah kita tinggi, kemudian disregulasi saraf, itu merupakan dampak dari kita mengonsumsi makanan yang mengandung gula terhadap kesehatan mental kita. Nah, penyebab yang ketujuh itu bisa menyebabkan penuaan dini terhadap kulit kita. Hal ini disebabkan karena kalau misalkan mengonsumsi gula berlebihan itu bisa meningkatkan zat namanya AGEs, Advanced Glycation End Product, di mana hal itu merupakan reaksi antara gula dan protein di tubuh kita. Dan kalau misalkan zat ini itu meningkat, AGEs-nya itu meningkat, akan terjadi percepatan penuaan pada kulit kita gitu. Jadi cepat keriput gitu ya, Kak. Yang kedelapan, dapat menyebabkan penuaan sel. Nah, jika kita mengonsumsi makanan-makanan tinggi gula dapat memperpendek telomer. Nah, apa sih telomer? Telomer sendiri yaitu ujung DNA, di mana tugasnya itu untuk menstabilkan gen-gen yang ada di manusia. Resiko selanjutnya itu bisa menyebabkan penurunan energi kalian. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ketika kita mengonsumsi makanan yang tinggi gula atau manis-manis itu akan meningkatkan kadar gula darah dan insulin. Tapi hal itu hanya sementara. Jadi peningkatan energi yang sementara, karena makanan yang manis itu biasanya rendah akan protein, lemak, dan serat. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan energi yang sangat drastis gitu setelah mengonsumsi makanan manis gitu. Jadi peningkatannya juga drastis, namun penurunannya lebih drastis gitu ya, Kak. Ya, betul sekali. Yang ke-10, dapat menyebabkan perlemaan di hati. Nah, kalian nih jika makan makanan yang tinggi gula dapat meningkatkan NAFLD ini menjadi meningkat. Nah, apa sih NAFLD ini? Yaitu non-alcoholic fatty liver disease. Ini dapat menyebabkan sebagai indikator jika lemak di hati itu meningkat.
Nah, yang terakhir nih dari semua yang tadi yang sudah disebutkan itu makan makanan yang manis itu bisa menyebabkan kerusakan gigi, jadi giginya tuh berlubang. Terus bisa juga kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan asam urat dan penyakit ginjal. Bahaya juga ya ternyata kalau ya, makan makanan manis secara berlebihan. Nah, selanjutnya ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi asupan gula sendiri. Yang pertama, hindari minuman yang kemasan atau yang manis-manis itu. Kalian lebih baik mengonsumsi air putih yang banyak gitu. Yang kedua, misalkan ingin minum yang manis seperti teh atau kopi, itu dianjurkan untuk menakar gulanya, yaitu sehari itu tidak lebih dari 4 sendok makan. Dan kalau bisa itu menggunakan gula stevia atau gula yang rendah kalorinya. Yang ketiga, kalau misalkan kalian ingin makan buah, mending kalian makan buahnya secara alami aja gitu, nggak usah di jus atau dibuat produk lain, karena selain nanti vitaminnya itu bisa berkurang, kalau misalkan dibuat produk lain itu bisa terjadi penambahan gula gitu. Kalau misalkan di jus nggak apa-apa, cuma dianjurkan untuk tidak dikasih gula karena dari buah itu sendiri juga sebenarnya sudah manis gitu. Terus yang selanjutnya, nah kalau misalkan kalian suka mengkonsumsi permen, ini harus dikurangi nih. Mending kalian itu pilih alternatif cemilan, snack yang tertera label gizinya itu kandungan gulanya di bawah 4 gram per porsinya. Dan kesimpulannya, cara yang terbaik untuk mengurangi asupan gula adalah menyiapkan makanan yang sehat di rumah kita sendiri, sehingga kita bisa tahu tuh berapa asupan gula yang sudah kita makan gitu. Dan hindari makanan yang tadi yang sudah disebutkan yang mengandung tinggi gula. Nah, selanjutnya batasannya berapa sih untuk mengkonsumsi gula secara aman? Nah, untuk gulanya sendiri ya, kayak gula pasirnya sendiri itu sehari dianjurkan 4 sendok makan saja gitu. Itu sudah dari masakan, dari minuman gitu. Nah, untuk ada referensi lain nih, berdasarkan American Heart Association itu merekomendasikan untuk laki-laki itu tidak boleh mengasup 150 kalori yang didapatkan dari kalori gula saja. Nah, untuk perempuan itu tidak boleh mengasup 100 kalori yang didapatkan dari asupan gula gitu. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, Subscribe, and comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye. Terus nonton ya.